Halo Sobat Elektronika, senang berjumpa lagi di channel gue. Di video ini gue mau bahas modul yang namanya modul amplifier LM358 ya. Jadi ini menggunakan IC op-amp 358 ya. Isinya ada 2 op-amp ya. Ini memiliki penguatan 100 kali ya. Oke, ini banyak dijual ya di online ya. Kalau bisa lihat di sini ada ground ya. Ground, ada output, input, terus ini VCC-nya ya. Jadi ini op-amp ini khusus untuk pengguna yang menggunakan catu daya single. Ya. Bukan simetris, karena rata-rata op-amp kan menggunakan catu daya simetris ya. Nah ini gue banyak temukan di rangkaian ini ternyata. Bukan rangkaian audio, malah rangkaian detektor ya. Rangkaian komparator, terus rangkaian driver LED ya, untuk indikator itu misalnya. Lo cek aja di skemanya Arduino ya, dia pakai IC ini LM358 untuk menggerakkan LED. Ini gue ada sedikit penjelasan aja nih terkait ini ya. Ini speknya ya, keunggulannya ini ya, bisa menggunakan single supply ya, mulai dari 3 volt sampai 32 volt ya. Oke, berarti tegangan digital 5 volt udah bisa nih ya, atau 3,3 volt udah bisa ya, kalau kita mau pakai sebagai komparator ya. Di sini memang tidak tidak spesifik dikatakan untuk audio ya. Kalau lihat di sini, ini konfigurasi ininya, kakinya ya, jadi benar-benar simple banget ya. Ada 2 op-amp ya, bisa lo pakai langsung. Terus ini kalau gue lihat di sini, dia ada versi yang 4 op-amp tuh ya. Versi 4 op-amp ternyata yang ini nih, yang LM324 ya. Jadi kalau lo cari yang LM324 itu versinya dari ini ya, satu series dari LM358. Kalau LM358 itu 2 op-amp, kalau LM324 itu 4 op-amp. 4 op-amp. Terus kemarin yang agak gue concern itu adalah ini ya. Ya ini mungkin terlalu detail. Oh, ini yang mana tuh? Grafiknya frekuensi respon ya. Nah ini ya. Kalau lo perhatiin di sini ya, grafiknya ya. Oke, grafiknya ini tegangan output ya, tegangan output. Terus ini adalah frekuensi ya. Jadi kalau tegangan outputnya 14 volt ya, anggaplah 14 volt. Ini tegangan kerjanya di 15 volt ya. Tegangan kerja di 15 volt, terus gainnya 100 kali ya. Gainnya 100 kali ya, lo bisa lihat. Nah itu ternyata respon frekuensinya menurut gua nggak cocok buat penguat audio ya. Karena dia di tegangan, ini berarti kan tegangan peaknya ya, tegangan output peaknya itu hanya flat sampai di frekuensi 5 kHz ya. Terus setelah itu dia turun terus merosot tuh. Ini lo di gain 100 nih ya. Di gain 100, setelah itu merosot terus ya. Terus kalau lo mau bagus itu lo mesti main untuk audio ya, main di tegangan output hanya sampai 6 volt. Kalau itu juga lo ini apa, menggunakan tegangan catu 15 volt ya, lo outputnya maksimum itu 6 volt supaya dapat ini rata ya, dapat frekuensi respon yang rata, mulai dari 0 sampai enggak 0 nih 1 ya, mulai dari 1 nih, 1, wah ini 1 kHz nih, berarti gue nggak rekomen lah. Mulai dari 1 kHz sampai 20 kHz ya. Ya. Oh, berarti sepanjang
1 ke 0, kalau 0 kan DC ya, 1 ke 20 Hz lah, 1 ke 20 Hz ya berarti tanda tanya nih ya, tanda tanya menurut gue deh. Ini tanda tanya nih, bagus apa enggak. Oke, kebetulan gue dapat skemanya nih. Oke, ini rangkanya gue bisa lihat ya. Di sini ada kapasitor ya. Kapasitor fungsinya untuk ngeblok DC ya. Ngeblok DC dari inputan ya. Jadi kalau ada sinyal tegangan DC, maka akan diblok. Jadi yang bisa lewat ke penguat pertama ini adalah tegangan AC ya, atau berfrekuensi. Jadi sinyalnya ini menurut gue ya harus sinyal yang berfrekuensi ya, bukan tegangan DC gitu. Nah, di sini ada juga nih rangkaian apa? C-nya juga dikasih di feedback ya untuk mengkompensasi kayaknya sih ya. Untuk mengkompensasi kapasitor yang di sini ya. Jadi kalau ada frekuensi rendah ya, untuk menjaga penguatannya tetap stabil, makanya di sini dipasang kapasitor. Nah, untuk frekuensi tinggi ya demikian seterusnya ya. Nanti penguatannya harusnya jadi lebih rendah di sini. Nah, tapi kalau gue lihat di sini penguatannya adalah R1 itu 100 kilo ya. R2 itu 10 kilo ya. Berarti penguatan awalnya itu 10 kilo. 10 kali. Sorry, 10 kali ya. Oke, kemudian di sini ada tegangan bias ya. Karena kan dia nggak pakai tegangan simetris ya, dia pakainya tegangan tunggal nih ya. Makanya diperlukan tegangan bias ya, supaya center. Nah, efeknya dari tegangan bias nanti dia akan mengeluarkan tegangan DC lagi di ujungnya nih ya. Ya, nanti akan keluar lagi nih tegangannya. Tegangan bias ini kan kalau kita lihat dari sini ini kan pembagi tegangan ya. Ini akan ada tegangan sekitar 6 volt ya, berarti di tengah-tengah ya. Kalau gue pakai catu daya 12 volt, maka yang keluar di sini adalah 6 volt. Kalau gue pakai catu daya 15 volt, maka tegangan pembaginya, tegangan biasnya nih sekitar 7,5. Demikian seterusnya gitu kan. Nah, nanti kemungkinan ini akan muncul lagi tegangan yang 6 volt itu ya. Karena kan dia jadi titik referensinya, titik tengahnya si sinyal itu yang diperkuat. Oke, makanya di sini dikasih kapasitor lagi buat ngeblok tegangan DC. Ya, terus tuh. Nah, di sini ditambahin lagi nih ya. Kapasitor ya di rangkaian feedback ya untuk mengkompensasi ya penurunan tegangan akibat ada kapasitor blocking DC di sini. Nah, terus di sini ininya nih, trimpot ini, trimmernya ya, yang ini ya. Yang ini ya, trimmernya di sini. Jadi kita tidak merubah gain ya, tapi hanya merubah tegangan outputnya si penguat pertama. Penguat pertama ini ya. Oke, kemudian lanjut itu masuk ke sini, di sini penguat keduanya, penguat terakhirnya itu masih menggunakan resistor yang sama ya, R9 100K, R6 10K, jadi penguatannya 10 kali. Jadi kalau di total itu penguatannya adalah 100 kali. Jadi benar ya ininya, 100 kali. Cuman kalau 100 kali, kalau dari sini sudah 1 volt ya, inputnya 1 volt, sampai di sini 10 volt ya, sampai sini udah ke klip ya. Udah ke klip, karena kan kalau gue pakai tegangan 12 volt, berarti paling bagus ya 11 volt ya, maksimumnya. Ya, makanya disediakan ini ya. Cuman bahayanya memang kalau terlalu tinggi aja tegangannya di sini ya. Mungkin misalnya di atas 1 volt ya, udah keklip di sini duluan ya. Sudah keklip di sini duluan ya.
di sini udah kita mau turunin sampai habis pun ya gainnya, tegangan di sini ya, tetap aja ke klip ya. Oke, ini sama ya, tegangan bias ya, karena ini kan op-ampnya single supply ya, jadi ya mau nggak mau harus ada tegangan bias ya, supaya sinyal inputnya berada di tengah ya. Nanti gue siapin dulu ininya, modulnya, nanti kita coba tes ya, kira-kira bisa dipakai untuk penguat audio apa enggak gitu ya, misal buat preamp mic atau preamp apa gitu kan, atau cuma untuk sinyal-sinyal apa ya, rendah dari transducer atau sensor gitu, kayak fototransistor atau LDR atau apa gitu ya. Oke, nanti kita coba aja deh. Oke, ini modulnya udah gue siapin ya untuk tes ya. Oke, ini power supply-nya ya, gue ambil dari sini. Terus di sini positifnya, ini negatifnya, groundnya ya. Terus ini input, ini output ya. Nah, gue pakai tegangan supply-nya itu 12 volt ya, umum ya, bukan 15 volt ya. Oke, kalau gue ukur sini 12 volt ya, 12 lebih dikit lah. Oke, ini gue lepas dulu ya. Terus untuk inputnya gue pakai signal generator ya, ini gue taruh di 20 Hz ya. 20 Hz, gue konekin ini dulu deh, konekin groundnya dulu. Terus nah ini channel 1 ya, udah gue connect ya, channel 1-nya oscilloscope. Terus gue coba kasih input. Oke, ini udah dapat ya, udah dapat input, udah masuk ke sini ya. Terus outputnya ini kan, kita tinggal colok sini aja. Coba gue scan ulang ya. Oke, di sini kelihatan ya. Ini inputnya. Oke, di sini untuk input tercatat tegangannya 384 ya. Terus untuk outputnya tercatat 10 ya. 10,6 volt ya. Makanya kepotong nih kayaknya nih, ke klip nih ya. Kan tegangannya 12 ya. Tekan input powernya 12, ini ke klip ya. Berarti gue mesti kurangin nih gainnya nih. Gainnya gede banget berarti ini. Nah itu ya dari 300 sekian milivolt menjadi 10 volt ya, berarti tinggi banget ya. Karena di penguat awalnya ini udah 10 kali ya, jadi udah langsung gede tuh. Jadi ini harus diturunin nih berarti ini. Mungkin kalau untuk tegangan inputnya kecil banget itu sangat bantu ya. Biasanya itu tegangan yang kecil banget tuh dari transducer ya, kayak mikrofon, terus mungkin sensor foto ya, foto transistor ya, atau sejenisnya lah kayak gitulah. Oke, di sini tadi berapa ya? 10 berapa tadi ya? 10,8, 10,6 ya? Sekarang 10,2 ya. 10,2, tadi 10,6 kalau salah. Ini inputnya tetap ya 384 milivolt. Oke, ini di frekuensi 19,4 ya. Yang inputnya ya. Ya otomatis ikutlah yang output lah. Oke, sekarang frekuensinya gue naikin ya. Ini kan udah oke ya. Oke. Gue naikin jadi 40 Hz ya. Potong lagi dia. Baru di 25 Hz ya. Oke.
Oke, gue naikin di 40 Hz, dia udah kepotong lagi. Ini tegangannya masih sama ya. Inputnya sekitar 300, ini 370, tadi 80 ya, 380 lah. Ya. Terus ini outputnya 10,2 masih sama, ini frekuensinya 39,7 ya. Cuman keklik lagi ya. Ini baru di frekuensi rendah nih ya, di 40 ya. Jadi gue mesti turunin lagi nih. Oke, kayaknya sih ini nggak cocok ya. Maksudnya frekuensi responnya ini agak rendah nih, berarti sesuai dengan datasheet kayaknya ya. Oke, masih kepotong signalnya. Oke, ini kayak mendingan nih. Terus stop deh. Oke, ini udah agak ada dikit lah, cukup lah. Ya, ini di frekuensi 40 Hz ya. Dan ini tetap di 20 nih. Sorry. Tetap di 10,2 volt ya. Nggak berubah dia ya. Berarti ada peningkatan gain di penguat satu mungkin ya. Nggak berubah nih, masih 10,2 ya. Sekarang gue coba naikin lagi jadi 100 lah. 100 Hz ya. Wah, langsung potong dia. Oke, jadi ada pengaruh penguatan di penguat kedua kayaknya. Di penguat pertama. Kayaknya karena dari rangkaian itunya deh, rangkaian C-nya deh. Ini gue turunin lagi nih, jadi masih di 10 ya, masih 10 lah ya. Jadi gue turunin lagi ininya ya, penguatannya nih sampai bagus ya. Oke, ini udah oke. Nah, ini masih di sekitar 10 juga, ini 9,6, inputnya masih sama, frekuensinya sudah di 98 Hz ya. Mungkin karena rangkaian RC-nya yang di penguat satu itu yang bikin dia berubah ininya, penguatan awalnya ya. Agak repot juga sih ya kalau buat audio ya. Oke, sekarang gue lanjut, gue naikin ke, itu baru frekuensi 100 ya. Coba naikin ke frekuensi 50 ya, 500 Hz ya. 500 Hz ya. Kepotong juga nggak nih? Oh, langsung kepotong. Ini di frekuensi 476 Hz ya. Tegangan outputnya 10,6 volt ya, naik ya. Terus tegangan inputnya 360 ya, malah turun ya. Oke, ini mau nggak mau gue turunin lagi supaya dapat bagus ininya, gelombangnya. Oke, udah bagus kayaknya nih bentuknya ya. Ini tetap di 10, ya 10 volt lah, 10,2 ya outputnya ya. Gue rasa itu ya, rangkaian RC yang di penguat satunya itu yang bikin dia berubah penguatan di depannya. Sekarang gue naikin lagi jadi 1 kHz ya. Kayaknya udah aman ya. Ya udah aman nih. Di frekuensi 992 lah. Oke, tegangan outputnya 10,2 tetap ya. Maksimum. Ini agak sedikit ini nih, potong ya. Gue rapin dikit ya. Jadi makin kecil aja nih.
Berarti ada perubahan gain di sisi penguat 1 karena ada perubahan frekuensi. Oke, sekarang gue masuk di dari 1 kilo, gue coba di 5 kilo ya, 5 kilo ya, langsung ya. Di 5 kilo, oke kayaknya aman nih. Dia masuk di 5 kilo udah aman dia nih. Ya ini 5 kilo nih. Udah mulai ada distorsi nih ya. Ada cacat apa nih? Oke, tegangannya masih 10,2 ya, tegangan output. Frekuensinya sudah di 4,95 kHz ya. Inputnya so-so nggak berubah lah, sekitar 360 mili ya, volt. Jadi ini ada cacat. Nggak tahu bisa diperbaiki nggak dengan mengurangi gainnya ya. Oke, agak mendingan nih. Oke, mendingan nih, cacatnya masih ada dikit sih ya. Oke, gue nggak mau terlalu banyak-banyak. Jadi kayaknya nggak terlalu cocok nih kalau lo pakai buat penguat audio ya. Sekarang gue langsung jumping 10 kHz ya. 10 kHz seperti apa? Coba kita lihat ada cacat lagi nggak ya? Oh, udah mulai berkurang ini ya. Sorry. Coba di 80. Di 8 kHz. Oke, tadi kan di 50 itu di 50, di 5 kHz itu oke, tegangannya turun soalnya nih. 8,4 volt ya. Kalau di 8 kHz, coba kita lihat. Di 8 kHz turun ya, udah nggak 10 lagi nih. Ini udah 7,92. Dan itu pun masih cacat ya. Mesti betul kurangin lagi gainnya. Oke, jadi kayaknya sesuai dengan karakteristik yang di datasheet ya. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi gain ya, atau tegangan output, maka semakin jelek ini nih respon frekuensinya nih. Oke, ini sekarang di 7,8 kHz ya. Sekarang gue taruh lagi di 100 ya. 100. Di 10 kHz ya. Kita lihat tegangannya turun udah 7,5 ya. Ya, responnya udah turun nih. Ini di frekuensi 9,9 ya. Inputnya masih sama ya. Ada cacat nggak ya? Coba kita lihat. No, cacat nggak ada. Sekarang gue naik di tadi di 10 ya. Gue naik di berapa nih? 10 berarti tinggal ya 15 kilo lah. 15 kilo. Coba gue auto. Gue scan ulang. Di 15 kilo itu ini sinyalnya bagus ya, outputnya. Frekuensi 15 kilo. Cuman tegangan outputnya turun jadi 6,04 ya. Inputnya masih sama. Jadi semakin turun nih, semakin tinggi frekuensi, outputnya semakin rendah. Ini coba terakhir 20 ya. Oke, tambah turun lagi ya. Tadi berapa? 524 ya.
Oh ya, tadi di 7,04. Sekarang di frekuensi 20 kilo itu turun di 6,64 volt ya. Kalau gue geber di berapa nih? 100 ya. Wow, habis. Gue geber di 100, habis dia. Oke, ada di 5,48. Apakah kalau dinaikin ininya berdampak signifikan ya? Kalau gini gue naikin ya, takutnya cacat. Gini gue naikin nih, gue balik nih. Tadi diturunin, sekarang gue naikin. Tegangannya mulai naik sih, kalau gue perhatiin di sini. Oh, ini udah habis, sudah mentok. Mentoknya di gen 100 nih ya, berarti kan. Gen 100 kali mentoknya di 5,74 volt. Oke, jadi kesimpulan gue ini emang nggak terlalu cocok lah buat menguat audio. Tapi ya mungkin juga dari rangkaiannya kurang tepat kali. Karena kan tadi gue lihat itu ada rangkaian RC ya di depan ya. Di penguat satu ya. Kemungkinan juga dari situ penyebabnya jadi nggak stabil itunya apa? Gennya di perubahan frekuensi. Nah, sekarang gue mau tes ya. Berarti ini kan cocoknya buat sinyal dengan frekuensi tertentu lah ya. Atau perubahannya tidak banyak. Nah, sekarang gue mau tes pakai DC ya. Kalau inputnya DC gimana? Kan sensor yang inputnya yang mengeluarkan tegangan DC kan banyak tuh ya. Misalnya LDR ya. LDR ya. Ya, LDR kan bisa kita kasih sebagai pembagi tegangan, nanti outputnya tuh tegangan DC kan, bukan frekuensi atau sinyal yang berubah-berubah gitu kan. Kayak itu bisa nggak kita pakai? Soalnya tadi di awal juga di ujungnya itu ada kapasitor ya, di seri ya, ke input ya. Nah, kapasitor kan itu tugasnya ngeblok tegangan DC ya yang masuk. Kalau gue sih nggak bisa sih ya. Kalau kalau berdasarkan teori sih kayaknya nggak bisa. Jadi untuk transducer atau sensor yang menggunakan output yang memiliki output DC kayaknya nggak bisa dipakai juga di sini ya. Oke, sekarang gue coba pengukuran menggunakan DC ya. Untuk sumber DC-nya gue pakai ini ya. Mungkin cukup lah. Nah, ini ada DC-nya nih. Kalau lihat di paling bawah tuh ada DC-nya. Oke, gue set di 0,1 volt. Oke, gue colok dulu groundnya seperti biasa. Terus ini sumber DC-nya gue ukur dulu ya. Dia kan 0,1 volt ya. 0,1 volt. Coba. Di sini terukurnya berapa nih? Di voltmeter terukurnya 0,11. Oke. Cukup lah. Nah, sekarang outputnya gimana outputnya? Kalau menurut gue outputnya sih bisa jadi ada tegangan lainnya. Atau langsung 10 volt ya. Ini gue jauhin dulu ya. Oh, ini udah bisa gue jauhin ya. Oke, di sini ya, gue colok lagi. Nih masih perawan semua loh bangun nih. Oke. Overload ya. Tinggi berarti tegangan ini. Di atas 0,1. Oke, tercatat tegangannya 6 volt. 6 volt kayak tegangan bias nih ya. Menurut gue ya.
tegangan yang dari sini nih, si op amp ya. Iya. Jadi bukan tegangan input ini, ya. Tegangan dari si op amp ya, tegangan biasnya nih. Kan tadi tegangan satunya kan 12 volt ya. Tegangan biasnya tengahnya itu berarti sekitar 6 volt. Iya. Nggak ada perubahan ya. Jadi gitu ya. Lo mesti tahu juga tuh untuk sensor yang menggunakan output DC itu nggak bisa ya, dipakai di sini ya. Jadi ini hanya untuk sensor yang memiliki frekuensi ya, seperti mikrofon ya, atau yang lainnya apa ya. Nah, lu cari tahu deh, kasih komen ke gue dah, gue bingung tuh. Sensor yang ada output frekuensi ya, atau tegangan variabel ya. Karena kalau lo pakai sensor yang output DC ya keblok sama dia. Ya, sampai di situ aja ya. Sampai di sini aja, jangan sampai di situ. Jauh soalnya. Sampai di sini video gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lo balik lagi ke sini ya. Terus kasih ini ke gue, kuaci lah. Caranya lo klik subscribe, like, dan komen ya.